Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Rudi Prasetyo. Semoga teman-teman tidak bosan ya ketemu dengan saya lagi. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sedikit mengenai studi kasus pasar modal. Nah, seperti biasa sebelum memasuki studi kasusnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai pasar modal itu apa. Nah, jadi pasar modal dengan pasar tradisional itu kurang lebih sama. Kalau pasar tradisional itu ada yang namanya penjual, pembeli, dan pasti juga di dalamnya ada yang namanya transaksi. Di pasar modal pun demikian. Pedagang atau penjual di pasar modal itu dinamakan dengan emiten, dan pembeli di pasar modal itu dinamakan dengan investor. Nah, di pasar modal inilah yang nantinya akan mempertemukan emiten dengan investor. Oke, kurang lebih demikian ya. Lalu kita memasuki ke studi kasusnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan studi kasus mengenai kisah sukses Pak Lo atau Lo Keng Hong di pasar modal. Nah, jadi pada awal-awal munculnya pandemi COVID-19, yaitu lebih tepatnya pada bulan Maret 2020, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan sempat mengalami titik terendah selama tahun berjalan, yaitu di 3.937 dengan berulang-ulang kali mengalami trading halt. Apa itu trading halt? Trading halt itu yaitu penghentian perdagangan selama 30 menit karena IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan turun dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi mulai tanggal 11 Maret 2020 kemarin, OJK dan BEI menetapkan trading halt selama 30 menit akan diberlakukan jika IHSG itu turun hingga 5%. Nah, gunanya trading halt itu apa? Nah, gunanya yaitu untuk agar pasar saham rehat sejenak dan melakukan perhitungan sekaligus agar mencegah jatuh lebih dalam. Nah, itu ya trading halt. Lanjut. Nah, Bursa Efek Indonesia atau BEI bahkan mencatat investor asing menarik dana dari pasar modal mencapai 15 triliun. Sementara itu Pak Lo justru kebalikannya nih. Justru dia malah membeli saham dari PT Petrosia Tbk. Beberapa analis yang ditanyai oleh bisnis mengatakan tidak mengetahui strategi yang dilancarkan oleh Pak Lo saat itu. Lo Keng Hong atau Pak Lo mulai berbelanja saham dari PTRO dan MBSS mulai Senin 16 Maret 2020. Kala itu, IHSG ditutup terkoreksi 4,42% ke level 4.690,66. Nah, jika merujuk pada harga penutupan pada hari tersebut, pria yang akrab disebut Warren Buffett-nya Indonesia itu merogoh kocek sampai 95,9 juta rupiah untuk membeli 350.000 lembar saham atau sekitar 3.500 lot saham MBSS. Dan dia juga merogoh kocek sebesar 588,5 juta rupiah untuk membeli 550.000 lembar saham dari PTRO atau 5.500 lot. Dan tentunya ini bukanlah hal yang sedikit, yaitu sudah sampai beribu-ribu lot. Nah, saat ini kepemilikan Pak Lo di PTRO mencapai 155,66 juta saham. Nah, pria kelahiran tahun 1959 itu akan menerima setoran dividen sekitar 1,04 juta US dollar dari kinerja PTRO tahun buku 2019. Jika menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia, 1 dolar itu 15.707. Nah, maka dividen yang akan diterima oleh Pak Lo itu sekitar sebesar 16,42 miliar. Nah, kisah cuan Pak Lo ini menjadi besar di pasar modal yang nantinya akan selalu menginspirasi banyak orang. Nah, pasalnya tanpa bekerja keras banting tulang, kepala jadi kaki ataupun sebaliknya, aset dan kekayaan dapat terus bertambah secara otomatis. Nah, namun karena kisah suksesnya Pak Lo ini, banyak investor pemula seperti Mas Alvin
yang terjun langsung ke dunia investasi tanpa memahami lebih dalam terkait investasi terlebih dahulu. Atau dalam kata lain, banyak investor pemula yang kurang literasi mengenai pasar modal ataupun investasi. Nah, Alvin yang berprofesi sebagai dokter tersebut terjun ke dunia pasar modal sekitar akhir tahun 2018. Dan 1 tahun setelahnya, portofolio Mas Alvin ini kebakaran karena anjlok sampai dengan 80%. Penurunan itu disebabkan oleh kinerja PT Sentral Mitra Informatika (TBK) atau LUCK, karena 2/3 dana yang ditanamkan oleh Mas Alvin ini dibelikan saham distributor, printer, dan mesin fotokopi. Nah, itulah studi kasusnya. Nah, dari studi kasus yang sudah saya bacakan tadi, di sini timbullah beberapa pertanyaan yang nantinya akan sama-sama kita analisis. Nah, yang pertama, melihat dari studi kasus tersebut, sebenarnya bagaimana konsep dari pasar modal itu sendiri supaya kita bisa sukses di dalamnya, serta seberapa penting kita harus memahami peranan dan fungsi dari pasar modal. Nah, di dalam studi kasus kan sudah dijelaskan kalau kita bisa sukses di pasar modal tanpa harus bersusah payah atau membanting tulang agar kita bisa mencapai kesuksesan. Karena secara otomatis kita bisa mendapatkan aset dan kekayaan yang bisa terus bertambah kepada kita gitu. Contohnya dari kisahnya Pak Lo tadi ya. Karena pemahaman terhadap konsep dari pasar modal, dia bisa meraih keuntungan yang cukup besar gitu. Kalau bisa dihitung, kekayaannya bisa mencapai triliunan rupiah. Nah, dari Pak Lo ini kita bisa belajar seberapa penting kita harus memahami peranan dan fungsi dari pasar modal, atau dalam kata lain kita harus memahami dari konsep pasar modal itu sendiri. Karena di situ kita timbul hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu kita harus memberikan modal kita kepada perusahaan untuk dikelola, dan kita otomatis nantinya akan mendapatkan hak, yaitu berupa dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Nah, peranan pasar modal itu merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham ataupun obligasi. Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan, karena obligasi merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman yang ditambah dengan bunga dalam kurun waktu tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal itu harus bersifat liquid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan liquid jika penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat. Nah, di sini berarti kalau perusahaannya itu bagus, pasti juga harga sahamnya juga lumayan tinggi gitu. Nah, jika pasar modal sifatnya efisien, harga dari surat berharga juga mencerminkan penilaian dari investor terhadap prospek laba perusahaan di masa mendatang serta kualitas dari manajemennya. Nah, jika calon investor meragukan kualitas dari manajemen, keraguan ini dapat tercermin di harga surat berharga yang turun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau perusahaan yang bagus pasti juga harga sahamnya juga bagus gitu. Tapi kalau perusahaannya kurang bagus, pasti harga sahamnya juga kurang gitu. Dalam kata lain, harga sahamnya itu masih terbilang murah. Nah, dengan demikian pasar modal dapat digunakan sebagai sarana tidak langsung pengukur kualitas manajemen. Juga pemegang saham mempunyai hak mengawasi manajemen lewat hak veto di dalam pertemuan dan pemilihan manajemen.
hak veto pemegang saham itu dapat dilakukan langsung atau dapat dialihkan kepada pihak kedua lewat suatu wakil atau proksi. Jika pemegang saham tidak puas dengan manajemen, maka dapat terjadi perang proksi atau proxy fight untuk mengganti manajemen. Nah, itu peranan dari pasar modal. Nah, fungsi pasar modal juga sebenarnya terbagi beberapa macam. Ada fungsi secara umum dan fungsi terhadap perekonomian negara gitu. Nah, fungsi secara umumnya yaitu contohnya meningkatkan modal usaha bagi perusahaan atau emiten yang sedang membutuhkan dana tambahan. Lalu yang kedua, pemerataan pendapatan karena bisa meningkatkan pemasukan atau pendapatan masyarakat umum. Dan yang ketiga, sarana atau medium dalam meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Itu contoh ya, beberapa contoh dari fungsi pasar modal secara umum. Nah, fungsi pasar modal untuk perekonomian negara itu lumayan banyak. Dari pasar modal ini sendiri juga merupakan hal yang penting ya untuk negara, karena pasar modal merupakan salah satu pemasukan negara gitu. Dan dari pasar modal ini berarti untuk negara itu cukup penting gitu. Dan dari pasar modal ini juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan yang sudah saya jelaskan tadi itu jadi dari pasar modal itu bisa meningkatkan jumlah pajak bagi pemerintah. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting untuk kita memahami peranan dan fungsi dari pasar modal, itu berarti cukup penting ya untuk memahaminya. Karena di sini juga menentukan dari kesuksesan kita di dalam pasar modal. Jangan seperti Mas Alvin tadi ya, yang dalam studi kasus, kalau dia itu kurang literasi sebelum memasuki di dalam pasar modal gitu. Nah, kalau sudah demikian, pastinya juga akan menimbulkan kerugian gitu. Pasti juga kalau di pasar modal itu biasanya kerugian yang tidak sedikit gitu. Maka dari itu, untuk sukses di dalam pasar modal, kita harus memahami dulu konsep-konsep yang ada di pasar modal agar kita bisa sukses di dalamnya. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau dari presentasi ini banyak kesalahan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.